Selamat pagi Sobat PSJD. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 di bawah perikop Tuhan menyelamatkan Sion. Beginilah firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalam. Kebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu, umatku akan mengenal namaku. Dan pada hari itu, mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Amin untuk pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan. Saudara sekalian, Yesaya pasal 52 ayat pertama sampai ke-6 menjelaskan bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya yang terbuang. Ialah satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi yang berkuasa untuk melepaskan bangsanya dari pembuangan itu. Dalam nas ini, Allah hendak menyelamatkan bangsanya dari pembuangan di Babel. Tetapi juga, Dia mau memakai bangsa itu sebagai terang bagi bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, keselamatan dari Allah itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk semua bangsa di muka bumi ini. Saudara sekalian, pengenalan kita akan Allah menentukan bagaimana kita hidup di dunia ini. Dengan mengakui bahwa hanyalah Allah yang dapat dan mampu menyelamatkan kita, maka segala usaha dan pengharapan kita hanya akan tertuju kepadanya. Allah ialah Allah yang peduli akan setiap penderitaan umatnya. Ia berkuasa untuk melepaskan umatnya dari segala penderitaan yang mungkin hampir saja membuat umatnya kehilangan pengharapan. Bahkan setelah pemberontakan kita, noda dosa dan kehinaan yang membuat namanya pun ikut dihujat, Ia tetap dengan penuh kasih membela anaknya ketika ketidakadilan dan kemalangan menimpa kita, umat manusia. Betul, bukan hanya berhenti dalam aksi atau karya penyelamatan. Ia pun juga mengharapkan kita tidak menikmati sendiri anugerah tersebut, melainkan Tuhan mau agar kita membagikan berita keselamatan itu kepada setiap orang, sehingga hidup kita menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Kita dapat belajar bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus dapat memberikan lilin pengharapan bagi jemaat atau orang lain. Terang itu akan membuat karya penyelamatan semakin nyata dan menjadi kesaksian yang hidup di tengah dunia. Semestinya kita harus selalu mengingat pesan ini.
Bukan karena Allah haus publisitas atau pamrih menolong untuk menyelamatkan kita. Tetapi, kesaksian ini akan kembali menjadi hal yang positif dalam diri dan lingkungan kita. Saudara sekalian, dalam tri tugas panggilan gereja, marturia atau kesaksian menjadi salah satu identitas kita sebagai anak Allah. Kesaksian kita akan kebaikan Tuhan akan membuat kita selalu mengingat bahwa selamat dari masalah atau bencana bukanlah karena saya hebat dan kuat, bukan untuk menonjolkan diri, melainkan karena ada sosok luar biasa di balik kita, yaitu Tuhan Allah. Melalui kesaksian ini, keselamatan kita menjadi pengharapan bagi orang lain. Mungkin terdengar cerita yang sepele untuk kita, namun kita tidak pernah tahu cerita-cerita dan pengalaman iman kita bersama Tuhan dapat menjadi obat dan kekuatan yang baru bagi orang lain yang kehilangan pengharapan. Saudara sekalian, kiranya kita selalu mampu untuk melihat karya penyelamatan Allah dalam hidup kita dengan penuh hikmat, sehingga cerita itu dapat menjadi kesaksian yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan semerbak wanginya dapat membangkitkan iman bagi umat Tuhan yang mendengarkan. Kiranya itulah renungan kita pada hari ini, dan marilah kita berdoa. Ya Allah, hari demi hari telah kami lewati. Terasa menyenangkan pun terasa berat. Seolah selalu ada tangan yang menggenggam ketika hamba-Mu berlari lepas. Seperti selalu ada pundak yang memberikan sandaran ketika hamba-Mu merasa lelah. Seperti ada pelukan yang menghangatkan ketika hamba-Mu penuh ketakutan. Seperti ada tangan yang terbuka lebar untuk menyambut ketika hamba-Mu dalam kejatuhan. Engkaulah sumber keselamatan dan penyelamat hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu meneguhkan kami dalam menjalani hari-hari ini dengan baik, dan menjadi kesaksian yang hidup di tengah dunia. Izinkanlah kami untuk membuka hati dan mulut kami, agar lebih lantang untuk bersaksi akan kebaikan-Mu, supaya setiap orang dapat mendengar tentang-Mu dan saling membagikan terang pengharapan bagi dunia. Berikanlah kami kesempatan untuk menjadi mata, tangan, dan lidah-Mu dalam dunia ini, sehingga dunia akan penuh dengan cerita-cerita penyelamatan dan kebaikan-Mu. Sertailah kami ya Tuhan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami, dan pakailah kami untuk menjadi saksi-Mu. Amin. Selamat menjalankan pekerjaan dan aktivitas masing-masing di antara kita. Tuhan Yesus memberkati.